Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dan modul karya kami yang berjudul Fungsi dan Komponen Perakitan Komputer. Saya Novriani Damanik selaku moderator dan teman saya, Drea Simanjuntak dan Joyce Dermawati Simatupang. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Perakitan komputer merupakan salah satu keterampilan dasar yang sangat penting dalam bidang teknik komputer dan jaringan. Dalam era digital saat ini, pemahaman tentang komponen dan fungsi perakitan komputer menjadi krusial, tidak hanya bagi para profesional di bidang teknologi informasi, tetapi juga bagi pengguna umum yang ingin memahami cara kerja perangkat yang mereka gunakan sehari-hari. Perakitan komputer melibatkan penggabungan berbagai komponen perangkat keras menjadi satu sistem yang berfungsi dengan baik. Dengan meningkatnya kebutuhan akan perangkat komputer yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna, kemampuan untuk merakit komputer secara mandiri menawarkan fleksibilitas dan kustomisasi yang tidak dapat diperoleh dari komputer siap pakai. Namun, meskipun pentingnya keterampilan ini, banyak siswa di tingkat pendidikan menengah yang mengalami kesulitan dalam memahami materi perakitan komputer. Hal ini disebabkan oleh kurangnya metode pembelajaran yang interaktif dan praktis, serta minimnya pemahaman tentang fungsi masing-masing komponen. Oleh karena itu, modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang komponen-komponen komputer dan proses perakitannya. Tujuan E-modul. Tujuan dari modul, komponen dan fungsi perakitan komputer ini adalah menyediakan pengetahuan dasar mengenai komponen-komponen komputer dan fungsinya, mengajarkan langkah-langkah praktis dalam merakit komputer dari awal hingga siap digunakan, meningkatkan keterampilan teknis siswa dalam perakitan komputer untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di dunia kerja. Manfaat E-modul. Modul ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: peningkatan pengetahuan, siswa akan memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai berbagai komponen komputer, termasuk motherboard, CPU, RAM, penyimpanan, dan lainnya. Keterampilan praktis. Dengan mengikuti modul ini, siswa akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan praktis dalam merakit komputer secara langsung. Persiapan karir. Keterampilan perakitan komputer sangat dibutuhkan di berbagai industri teknologi informasi, sehingga modul ini dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Pemahaman sistem. Siswa akan memahami bagaimana setiap komponen berinteraksi dalam sistem komputer yang akan meningkatkan kemampuan mereka dalam troubleshooting dan pemeliharaan perangkat keras. Dengan demikian, modul ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teoritis, tetapi juga sebagai alat praktis untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan keterampilan di bidang perakitan komputer. Bab 2. Komponen perakitan komputer. 1. Komponen utama. CPU, Central Processing Unit. CPU adalah otak komputer yang bertugas menjalankan perintah dan memproses data. CPU mengatur semua operasi dasar dalam sistem dan sangat penting untuk menentukan seberapa baik kinerja komputer. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen perangkat keras lainnya. Ia menyediakan jalur komunikasi antara CPU, RAM, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan. Motherboard juga memiliki BIOS yang mengatur proses booting dan pengaturan sistem. RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan data yang sedang diproses. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang bisa dijalankan bersamaan tanpa membuat komputer menjadi lambat. 2,2 komponen penyimpanan. Hard Disk Drive, HDD. HDD adalah perangkat penyimpanan tradisional yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Meskipun kapasitasnya besar dan harganya terjangkau, HDD lebih lambat dibandingkan SSD dalam hal kecepatan transfer data. Solid State Drive, SSD. SSD adalah jenis penyimpanan yang lebih modern dan cepat dibandingkan HDD karena tidak memiliki bagian yang bergerak. SSD menawarkan waktu akses yang lebih cepat dan kecepatan transfer data yang lebih tinggi, sehingga menjadi pilihan populer untuk sistem operasi dan aplikasi. Flash disk. Flash disk adalah perangkat penyimpanan portabel yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data. Ini sangat berguna untuk mentransfer file antar perangkat karena ukurannya yang kecil dan mudah digunakan. 2,3 komponen grafis dan suara. Kartu grafis.
VGA, kartu grafis bertanggung jawab untuk menghasilkan gambar dan video yang ditampilkan di monitor. Kartu ini sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan pemrosesan grafis intensif, seperti game dan desain grafis. Kartu suara. Kartu suara mengelola semua fungsi audio dalam komputer, termasuk input dan output suara. Ini memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik, menonton film, atau melakukan panggilan suara. Monitor. Monitor adalah perangkat output visual yang menampilkan informasi dari komputer. Monitor modern biasanya menggunakan teknologi LCD atau LED untuk memberikan kualitas gambar yang lebih baik, 2,4 komponen koneksi dan daya. Power supply. Power supply unit PSU berfungsi untuk mengubah listrik dari sumber daya menjadi energi listrik DC yang digunakan oleh komponen internal komputer. PSU juga memastikan bahwa semua komponen mendapatkan daya yang stabil. Kabel dan konverter. Kabel dan konverter diperlukan untuk menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer, termasuk kabel daya, kabel data, serta konektor untuk perangkat eksternal seperti printer atau monitor. Perangkat jaringan, LAN, Wi-Fi. Perangkat jaringan seperti kartu jaringan LAN atau modul Wi-Fi memungkinkan komputer terhubung ke internet atau jaringan lokal. Ini penting untuk komunikasi data antar perangkat di dalam jaringan. Bagian 3, fungsi dan peran komponen. Unit 1, fungsi CPU dan motherboard. CPU itu otaknya komputer. Semua data yang masuk diproses di sini, jadi bisa dibilang ini bagian paling penting. Selain itu, CPU juga ngatur perangkat lain di komputer, biar semuanya jalan sesuai rencana. Motherboard, atau papan utama, adalah tempat semua komponen komputer terhubung. Ibaratnya seperti jalan raya yang ngatur lalu lintas antara CPU, RAM, penyimpanan, dan komponen lain. Tanpa motherboard, semua komponen nggak bakal bisa kerja bareng. Unit 2, fungsi komponen penyimpanan. Komponen penyimpanan, kayak HDD atau SSD, berfungsi buat nyimpan data. Misalnya sistem operasi, aplikasi, foto, video, dan dokumen lainnya. Bedanya, HDD itu lebih lambat tapi biasanya kapasitasnya besar, sementara SSD lebih cepat tapi kapasitasnya lebih kecil, dan biasanya lebih mahal. Penyimpanan ini juga yang bantu kita buka file atau aplikasi dengan cepat. Unit 3, fungsi komponen grafis dan suara. Kartu grafis, GPU, tugasnya ngolah data visual, jadi semua gambar atau video yang kita lihat di layar itu berkat GPU. Kalau suka main game atau desain grafis, GPU yang bagus itu wajib, sedangkan kartu suara tugasnya ngolah data audio. Hasilnya adalah suara yang kita dengar lewat speaker atau headphone. Unit 4, fungsi komponen koneksi dan daya. PSU, Power Supply Unit, berfungsi ngasih daya ke semua komponen di komputer. Tanpa PSU, komputer nggak bakal nyala. PSU ini ngubah listrik dari stop kontak jadi energi yang pas buat perangkat komputer. Komponen koneksi kayak USB port, Ethernet, atau Wi-Fi adapter bikin komputer bisa terhubung ke perangkat lain atau internet. Bagian 4, perakitan komputer. Langkah-langkah perakitan. 1. Siapkan semua komponen. Pastikan semua yang dibutuhkan udah lengkap, mulai dari CPU, motherboard, RAM, PSU, casing, sampai alat-alat kayak obeng. 2. Pasang CPU dan motherboard. Masukkan CPU ke soket di motherboard. Ingat, jangan sampai salah posisi. Setelah itu, pasang motherboard ke casing dan kencangkan pakai skrup. 3. Pasang RAM dan komponen lain. Tancapkan RAM di slot yang sesuai. Kalau ada kartu grafis atau perangkat penyimpanan, pasang juga ke tempatnya masing-masing. 4. Hubungkan kabel dan daya. Sambungkan semua kabel dari PSU ke motherboard dan perangkat lainnya. Pastikan semua terpasang dengan benar dan rapat. Tips dan keselamatan. Pakai gelang antistatis. Ini buat mencegah kerusakan komponen akibat listrik statis. Ikuti panduan. Biasanya setiap komponen punya manual. Baca dulu biar nggak salah pasang. Kalau ada yang sulit masuk, jangan dipaksa. Coba cek ulang posisinya. Dengan langkah-langkah ini, komputer kamu bakal jadi siap pakai tanpa drama. Baik, terima kasih kepada teman kami, Novi dan
dia yang telah menyampaikan materi. Kali ini kita masuk ke contoh soal. Kita akan membahas dari contoh soal studi kasus. Sebuah perusahaan kecil ingin membeli 10 unit komputer untuk keperluan kantor, dan mereka membutuhkan spesifikasi komputer yang dapat menjalankan aplikasi Office, browsing, dan pengolahan data. Berikut komponen yang seperti kita lihat dalam e-modul. Itu membutuhkan prosesor Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5, memori minimal 8 GB, penyimpanan SSD 512 GB, kartu grafis Intel Iris Xe atau Nvidia GeForce, sistem operasi Windows 10 Pro, power supply 300 watt, dan casing mid tower. Pertanyaannya, jelaskan fungsi dari masing-masing komponen di atas dan pentingnya dalam perakitan komputer. Itu kita langsung dapat melihat jawabannya, yaitu fungsi komponen. Misalnya prosesor Intel Core i5 dan atau AMD Ryzen 5 adalah pengolahan data dan instruksi mengatur kerja komponen lainnya. Dan memori 8 GB itu dapat menyimpan data sementara dengan lebih baik dibanding dengan memori RAM yang di bawahnya. Dan penyimpanan SSD 512 GB itu menyimpan data, program, dan sistem operasi. Kartu grafis mengolah grafis dan tampilan visual. Sistem operasi Windows 10 Pro adalah salah satu sistem operasi terbaru dan juga lebih baik dalam mengatur dan mengelola komponen hardware. Power supply 300 watt mensuplai daya listrik ke komponen-komponen, dan casing mid tower menampung dan melindungi komponen-komponen dalam perakitan komputer. Kita bahas ke soal yang nomor 2. Apakah spesifikasi di atas sudah memadai untuk menjalankan aplikasi Office, browsing, dan pengolahan data? Kita bahas dalam kelayakan spesifikasi. Spesifikasi di atas sudah cukup memadai dan menjalankan aplikasi Office, browsing, dan pengolahan data. Namun perlu diperhatikan bahwa prosesor Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5 sudah cukup cepat. Memori RAM 8 GB sudah memadai untuk multitasking. Penyimpanan SSD 512 GB sudah cepat dan cukup besar. Kartu grafis Intel Iris Xe atau Nvidia GeForce sudah memadai untuk tampilan visual. Kita akan masuk ke soal nomor 3, studi kasus. Berikan contoh konfigurasi perakitan komputer yang sesuai dengan spesifikasi di atas. Itu kita bisa lihat contohnya kayak konfigurasi perakitan komputer prosesor Intel Core i5 versi 12400 dan memori RAM LPX 8 GB DDR5. Penyimpanan Kingston A2000 512 GB SSD dan kartu grafis Nvidia GeForce GTX 1650 dan sistem operasi Windows 10 Pro, power supply Corsair 550 watt dan casing Fractal Design Massify C. Kita masuk ke pembahasan nomor 4. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan saat merakit komputer untuk menghindari kesalahan dan kerusakan? Itu dapat kita lihat. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat merakit komputer: pastikan kompatibilitas antar komponen, gunakan alat yang tepat dan hati-hati, pastikan kabel-kabel terhubung dengan benar, periksa spesifikasi dan konfigurasi sebelum merakit, gunakan antistatis untuk mencegah kerusakan komponen, dan pastikan ventilasi yang baik untuk mencegah overheating. Dengan demikian, perusahaan kecil dapat memiliki komputer yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu merupakan salah satu contoh studi kasus pada hasil pembahasan kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja materi kami. Kami tutup presentasinya sampai sini. Sekian dan terima kasih.